namanya Musnadu Baqi bin Makhlad. Itu sahabat Abu Hurairah dihitung meriwayatkan hadis sebanyak 5.374. Ini tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari itu. Ada orang yang kemudian membaca musnadnya Imam Ahmad, kemudian beberapa kitab-kitab musnad lainnya, itu kemudian mencari-cari ulang. Itu ada yang mengatakan bahwa 5.374 itu kalau hadisnya mukarrar. Ada hadis yang berulang-ulang, rawinya dari tabi'in atau dari tabi'it tabi'in itu berbeda, tetapi bermuara kepada Sayyidina Abu Hurairah. Kalau kemudian per tema diambil satu, tetap Sayyidina Abu Hurairah sebagai juara, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena ada 3.080 sekian hadis. Saya lupa hitungan pastinya dalam musnad Baqi bin Makhlad, tapi beliau mengatakan kira-kira 3.000-an hadis. Itu tidak ada sahabat Nabi yang kemudian meriwayatkan hadis sebanyak Sayyidina Abu Hurairah. Padahal Sayyidina Abu Hurairah itu berkumpul dengan Rasulullah itu sebentar. Beliau itu masuk Islam, itu kata ahli sejarah Khaybar, tahun di mana terjadinya perang Khaybar. Ada ulama yang mengatakan beliau ikut perang Khaybar, ada yang mengatakan beliau datang ke Madinah, ya, itu setelah selesainya perang Khaybar. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini kalau tahun ke-7 Hijriah itu kumpul dengan Rasulullah itu nggak sampai 3 tahun. Tetapi mengalahkan begitu banyak sahabat yang kumpul dengan Rasulullah puluhan tahun. Bahkan Sayyidina Abu Bakar misalnya, itu kan sudah akrab sama Nabi sebelum Nabi Muhammad jadi apa itu? Nabi. Itu riwayat hadisnya hanya ratusan. Tetapi Sayyidina Abu Hurairah itu mengajarkan kepada kita anak-anakku, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Beliau datang ke Madinah itu sudah tahun ke-7 Hijriah. Kalau diukur dari semenjak bi'tsahnya Nabi di Mekah, Nabi di Mekah itu 12 tahun sekian bulan. Katakan kalau mau kita genapkan hampir 13 tahun. Tambah berapa itu? 7. Sudah katakan 13 tambah 7 keluar angka berapa itu? 20. Jadi sahabat Nabi yang lain itu sudah kumpul sama Rasulullah 20 tahun. Abu Hurairah itu baru ketemu dengan siapa itu? Nabi. Kamu bayangin deh kalau sekolah, misalnya dulu TK, katakan minimal 2 tahun. Padahal ada orang yang pendidikan ke anak-anaknya itu bisa jadi 3 tahun. Katakan 2 tahun. Nanti SD berapa tahun? 6 tahun. Kamu di Darul Rahman kira-kira 6 tahun. Berarti sudah ada 14 tahun. Nanti kamu kuliah S1, katakan selambat-lambatnya 5 tahun. Itu masih berapa anak-anakku? Hah? Masih 19 tahun. Kamu bisa bayangin nih, ada orang ya belum sekolah apapun, dia harus mengejar prestasi orang yang sudah apa itu? Sarjana. Orang lain sudah S1 dengan Rasulullah, itu Abu Hurairah masih baru masuk apa itu? TK. Tapi beliau mengajarkan inspirasi dalam hidup beliau. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan kemudian beliau bisa apa ini? Bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis walaupun sebentar dengan Nabi. Apa kuncinya anak-anakku? Itu ahli sejarah sepakat. Kenapa Sayyidina Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis? Li'annahu yaduru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu madara. Kemana Rasulullah pergi, beliau apa itu? Ikut. Maka hampir setiap hari kemanapun Rasulullah pergi, Sayyidina Abu Hurairah itu ngapain itu? Ikut. Ini namanya orang yang luar biasa anak-anakku. Luar biasanya di mana? Sayyidina Abu Hurairah itu, makanya dulu kamu kelas 1 tuh diajarin, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Orang tuh akan hancur kalau dia tuh nggak tahu diri, nggak pandai mengukur dirinya. Sayyidina Abu Hurairah itu sampai di Madinah pandai betul anak-anakku mengukur dirinya.
Mengukurnya di mana? Kata beliau, saya ini miskin. Saya ini nggak punya apa-apa. Mau dagang toko siapa yang mau dibuka? Mau bertani sawah siapa yang mau dipacul? Nggak ada. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau seperti itu kenapa saya tidak mewakafkan diri saya untuk berkhidmat merekam ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Hurairah kemudian pindah rumah anak-anakku ke Sufah. Nanti mudah-mudahan anak-anakku bisa ziarah ke Masjid Madinah. Ya, sekarang itu di sisi Raudhah, di samping makam Rasulullah itu ada tempat di Masjid Madinah itu yang ditinggikan. Jadi kalau masjid itu rata, itu ditinggikan. Itulah dahulu kelompok yang disebut dengan ahlu as-suffah. Mereka hidup itu betul-betul ikut Rasulullah, ikut segala-galanya. Nabi makan, mereka makan. Nabi nggak makan, mereka juga nggak makan. Maka Abu Hurairah itu sabar, sudahlah. Kalau begitu saya mau dagang nggak punya apa-apa. Kemudian mau bertani nggak punya apa-apa. Kalau kamu kan main game, ya kan? Nggak bisa dagang, nggak bisa kerja, kadang-kadang nganggur di rumah gitu aja. Kata Abu Hurairah enggak. Pekerjaan tuh banyak. Ada orang yang rezekinya di pasar, ada orang yang rezekinya di kebun, ada orang yang mungkin rezekinya itu ikut mengabdi kepada apa ini? Ilmu. Maka beliau mewakafkan dirinya itu selama Rasulullah belum masuk ke rumahnya, maka Sayyidina Abu Hurairah selalu apa itu? Ikut. Kata orang Jawa itu ngintilin. Apa ngintilin tuh? Yulazimu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, itu mulazamatan tammah. Ikutnya tuh kemana aja. Kalau Sayyidina Abu Bakar mungkin ada masanya berpisah dengan Rasulullah. Nabi saya mau pulang, saya mau dagang, Nabi saya ada urusan ini. Sama Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Utsman begitu. Tapi Sayyidina Abu Hurairah itu selama Rasulullah belum tidur masuk ke dalam rumahnya, maka Sayyidina Abu Hurairah ikut sama siapa ini? Rasulullah. Hidupnya prihatin banget anak-anak. Ya, jadi orang kalau cari ilmu tuh pernah prihatin, itu tandanya mau jadi orang hebat itu ya. Asal belajar beneran, ya. Kalau udah prihatin, ngeluh tiap hari, marah-marah, protes sama Allah, itu lain. Orang banyak sekali anak-anakku, ulama itu yang hebat-hebat. Itu bukan lahir dari orang yang ketiga sekolah itu memiliki segala-galanya. Banyak orang hebat itu ketiga sekolah itu adalah orang-orang yang papa, yang miskin banget, tidak punya apa-apa, tapi mereka kemudian sabar jadi orang. Abu Hurairah itu pernah kelaparan. Saking laparnya itu, mancing-mancing Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ada di masjid, Abu Hurairah bilang, oh ada Abu Bakar nih. Maka selesai sholat di masjid berjamaah mau pulang itu, Sayyidina Abu Hurairah itu mencegat Sayyidina Abu Bakar. Dia berharap, dia mau tanya masalah agama, tapi hatinya tuh tulus nggak tulus gitu loh. Dia berharap, kata Abu Bakar, Abu Hurairah, nggak enak ngomong di masjid, enakan ngomong di rumah saya. Ada pisang goreng, ada bakwan, ada macam-macam. Ayo ke rumah saja ngobrolnya, enakan di rumah. Tiba-tiba nggak begitu. Dia tanya masalah 10-10-nya dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Di mana ini? Di masjid. Kata Abu Hurairah, ya Rabbi, ya kan, berharap diajak ke rumah, nggak diajak juga sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Hurairah, tenang, masih ada jagoan satu lagi itu di belakang mihrab. Sayyidina siapa ini? Umar. Mungkin makan malam saya ini di rumahnya Sayyidina Umar. Nanya beliau, Umar, kamu kan lebih dulu Islamnya dari saya, maka tolong ceritakan pengalamanmu bersama Rasulullah. Bayangannya nggak enak di sini, enakan di rumah, ada teh manis, ada kacang rebus minimal, ada jagung kalau sekarang misalnya. Ya, kata Abu Hurairah, saya berharap begitu. Sama Sayyidina Umar dia bahkan itu, disempurnakan misalnya. Selesai itu jam 10 malam, lapar betul. Rasulullah keluar itu. Rasulullah tahu ini, bil mu'minin raufun rahim. Ini orang kelaparan kayaknya. Maka dipanggil sama siapa ini? Rasulullah. Abu Hurairah, kamu kan belum makan. Ya betul Nabi, belum makan. Ayo ikut ke rumah. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Maka Rasulullah tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, di rumah ada makanan enggak? Kata Aisyah, ada ya Rasulullah, ini susu. Ya, ini kamu lihat dulu Nabi itu kalau sudah minum susu itu namanya makan. Kamu enggak? Makan roti 2, kalau belum makan nasi,
belum makan. Istirahat pertama itu sudah makan mie gitu loh. Tapi kalau belum makan nasi, belum makan ya. Berbuka itu makan gorengan satu apa itu? Satu nampan. Selama belum makan nasi, belum makan. Rasulullah itu kalau sudah ada susu, yaitulah makan malamnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Maka kata Rasulullah, "Oh, ada alhamdulillah, keluarin semuanya." Dikeluarin sama Aisyah itu. Satu mangkok lah, mangkok agak gede. Maka Rasulullah tuh tanya sama Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, teman-temanmu tuh ahlus sufah yang miskin-miskin itu," kata Rasulullah, "itu sudah makan belum?" "Belum ya Rasulullah, saya belum makan, mereka juga belum makan. Rasul juga belum makan, mereka juga pasti belum makan." Kata Rasulullah, "Ada berapa?" "Lumayan ya Rasulullah." Kata Nabi, "Panggil semuanya." Abu Hurairah lemes itu. Kenapa? "Ya Allah, susu cuma semangkok, manggil pasukan satu batalion gitu lah." Susunya cuma semangkok, manggil teman-teman itu satu RT gitu. Jalan itu agak lemes itu. Kata Abu Hurairah, "Ya Allah, kayaknya ini si asobah ini ya kan. Asobah kalau nanti ada enak, kalau habis dipanggil teman-temannya." Maka Abu Hurairah tuh lemes ngeliat aja, "Ya Allah, ini orang-orang mana buas-buas," ya kan kata Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah, kata Nabi, "Tenang Abu Hurairah. Pokoknya semuanya minum ya," kata Rasulullah. "Minumnya seukuran apa?" Maksud Abu Hurairah itu dikasih tahu kek, ya namanya cuman semangkok ya seteguk kek, sesendok gitu loh. Ya pakai perasaan. Kata Rasul, "Enggak. Pokoknya minum semua, minum kalian." Itu kata Abu Hurairah, "Demi Allah, saya lihat kemana itu, ke mangkok itu. Itu susu diminum habis ada lagi." Kenapa? Karena Abu Hurairah tidak tahu. Ini Rasulullah sudah panggil malaikat Jibril suruh pasang pipa gaib. Ya kan, dari mana ini? Ya, pipa gaib dari mana ini? Dari surga. Itu disedot semua. Dari situ Abu Hurairah, semenjak itu saya itu tidak boleh suudzon dengan orang yang levelnya itu beda dengan saya. Saya kalau tadi yang ngasih itu Abu Bakar, udah lemes saya, mungkin udah pulang duluan. Kenapa? Lah saya disuruh belakangan, kata Rasulullah. Orang lain duluan, susunya cuma satu apa ini? Mangkok. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Kau bisa bayangkan bagaimana prihatin hidupnya. Jadi kalau kamu hari ini prihatin di Darur Rahman, itu nggak boleh patah semangat anak-anakku. Begitu banyak orang yang sangat-sangat prihatin, kelak menjadi orang yang luar biasa. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad pernah membayangkan bahwa anaknya itu nanti akan jadi orang hebat. Ibunya Imam Ahmad bin Hambal itu setiap hari anak-anakku gendong anaknya itu subuh-subuh. Dia sendiri yang gendong, tidak punya apa-apa, itu miskinnya luar biasa. Doanya satu, saya ini cinta sama ulama. Ibunya tidak pernah tahu bahwa bayi yang dia lahirkan dalam kemiskinan itu nanti akan mengalahkan kehebatan semua orang yang pernah dia lihat di Baghdad. Padahal hidupnya apa itu? Miskin. Jadi kamu punya semangat gitu. Kalau kamu lagi nggak punya uang, ya belum bayaran hari ini, kamu berpikir yang positif. Rubbama ana Abu Hurairah. Mungkin saya Abu Hurairah abad 21 kan gitu kan. Jadi kalau bayarannya telat-telat, rubbama ana Abu Hurairah. Kalau kamu nanti balik ke kamar, nih lapar banget, langsung husnudzan kepada siapa ini? Allah. Ya Allah, ij'alni Aba Hurairah tahun 2022. Nah, gitu ya. Itu ambil inspirasi. Jadi kita baca sejarah itu anak-anakku bukan sesuatu yang mati, tetapi sesuatu yang harus menjadi apa ini? Inspirasi. Makanya Imam Bukhari itu menghitung sahabat yang paling banyak muridnya ngambil hadis ya Abu Hurairah itu. Lebih dari 800 orang kata Imam Bukhari dari kelompok sahabat atau tabi'in itu yang meriwayatkan hadis dari Sayyidina siapa ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sekedar kita bertabarruk dengan Sayyidina Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita sering baca manaqib beliau, nanti kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai hadis Nabi, yang mengamalkan hadis Nabi seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Yang menarik lagi ini, beliau itu betul-betul luar biasa anak-anakku, ya, luar biasa hidup sederhana. Tahun sebentar.
tahun 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah sampai tahun 41 Hijriah. Itu Sayyidina Abu Hurairah itu pernah dijadikan gubernur di Madinah sama Al-Khulafa Ar-Rasyidin, ya. Itu dijadikan gubernur tahun 40 itu menjelang akhir Sayyidina Ali, ya. Itu ketiga atau masih Sayyidina Utsman akhir lah itu. Itu dijadikan apa ini? Gubernur di Madinah. Itu anaknya, anak perempuan satu-satunya paling cantik di Madinah, nanti besarnya itu. Itu anaknya Abu Hurairah. Itu dihina dan dibully sama teman-temannya. Penting banget nih. Kenapa? Karena teman-temannya itu namanya bermain anak sahabat utama Rasulullah, alim kayak Abu Hurairah, punya jabatan lagi. Itu dibully sama teman-temannya karena ibarat sekarang tuh teman-temannya pakai gelang emas, dia gelang karet. Anaknya gubernur. Maka nangis pulang ke rumah. Sama siapa itu? Lapor sama bapaknya. Pak, saya malu pak dibully ini. Bahkan di foto diviralkan di WhatsApp grup, ya, sosialita utama kota Madinah kan gitu kan. Wah, anak gubernur kok anak orang hebat. Tiba-tiba tangan saya itu tidak ada perhiasan sama sekali. Bayangin itu. Anaknya Sayyidina Abu Hurairah itu nggak punya perhiasan sama sekali. Apa kata Abu Hurairah? Itu catat yang luar biasa itu. Kata ya benati, wahai anak perempuanku, jangan tanya cintaku padamu. Aku tuh cinta dan sayang sama kamu, tapi saya nggak pakaikan kamu itu gelang emas. Lam ulbiski dhahaba li'anni khasyitu minal lahabi. Itu bak semua banyak. Lam ulbiski adzahaba. Zahab itu apa? Emas. Li'anni, karena bapakmu ini khasyitu, saya takut minal lahabi, dari api neraka yang menyambar-nyambar setiap pejabat yang mengkhianati amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Itu Abu Hurairah. Itu riwayatnya lagi lebih hebat lagi waktu cari mantu anak-anakku. Anaknya ini dilamar anak-anakku. Sama siapa? Sama iparnya Umar bin Abdul Aziz, penguasa yang bergelimang dengan segala-galanya. Imperium Bani Umayyah pada masa itu di Damaskus. Itu ngelamar anaknya Abu Hurairah. Diapain itu? Ditolak. Dibully sama tetangga itu. Bapak lu mau cari besan yang kayak apa? Anak presiden ganteng, Dzu Nasabin Syarif. Ini Quraisy, Bani Umayyah loh. Saudaranya Sayyidina siapa ini? Utsman itu. Mau cari besan tuh yang kayak apa? Anak khalifah, nasabnya bangsawan, bangsa di awan. Kalau kita kan bangsa di sumur gitu. Ini bangsawan, bangsa yang ada di awan, mulia luar biasa. Kok nggak mau gitu? Kau bayangin deh. Ya, kalau kamu sendiri jadi anak perempuan, mungkin bapaknya kamu ambilin panci, ya kan? Babe, mau cari mantu kayak apa, be? Mungkin kau pentung bapakmu pakai panci. Kenapa? Anak presiden, tampan, gagah, kaya, hebat, ditolak. Siapa yang diambil mantunya? Sa'id ibnul Musayyib, Sayyidut Tabi'in itu. Ada yang namanya Sa'id? Oh ada deh. Kelas berapa? Kelas 6. Namanya? Sa'id, tapi tidak bin Musayyib, enggak. Oke. Sa'id ibnul Musayyib. Ada yang baca Sa'id ibnul Musayyib itu dalam apa? Dalam sejarah. Itu adalah muridnya Sayyidina Abu Hurairah yang paling hebat, tapi paling apa itu? Paling miskin. Paling miskin itu. Tapi paling hebat. Itu guru saya cerita dulu di Madinah itu. Kata guru saya dipanggil itu. Sa'id ibnul Musayyib itu. Sini kamu, kata Abu Hurairah. Ada apa guru? Mau nggak kamu nikah? Iya mau guru kalau nikah. Sama siapa guru? Sama anak saya. Kaget dia. Kemarin dilamar anak presiden nggak mau. Jangan-jangan targetnya anak malaikat. Kan gitu kan? Anak presiden yang kaya ditolak. Seandainya malaikat tuh ada anaknya, jangan-jangan yang mau anak kayak gitu. Kan levelnya siapa lagi? Kok tahu-tahu saya? Ya kata saya Abu Hurairah, ra'aitu fika sholahan. Saya cuma ngelihat kamu itu orang soleh. Jadi kamu kalau jadi orang soleh itu pede aja gitu. Ngelamar siapa aja maju tak gentar. Walaupun sering disiram. Maju tak gentar tapi sering disiram. Itu Abu Hurairah pasang itu. Dikasih itu kepada Sa'id. Hebatnya lagi, itu dimodalin. Dimodalin diem-diem. Dipanggil itu, Sa'id.
Sudahlah, saya pokoknya jatuh cinta sama kamu. Kamu harus nikah sama anak saya. Kata saya, ya saya juga mau guru, tapi saya tahu diri. Anak guru itu cantik, luar biasa, banyak yang mau. Masa saya besok ngelamar naik sepeda ontel, ya kan? Sementara yang naik mobil mewah itu ibarat kuda-kuda tunggangan hebat dari Damaskus yang menyiapkan emas dan permata engkau tolak. Tenang, kata Abu Hurairah. Saya ini punya simpenan duit. Ya, nih duit saya ini buat kamu. Ya, besok kamu belanja yang pantas. Beli emas, beli baju, ya kan, beli apa-apa. Tapi ingat, ini penting banget. Ini mertua kayak gini perlu kamu cium kakinya sampai ujung-ujung jarinya. Kalau perlu daki-dakinya itu ambil barokahnya. Ya gimana enggak? Ngasih duit sama calon apa ini? Mantu. Dipesen. Ittaqillah, kamu harus tahu ya. Ini rahasia antar kita berdua, summa Allah. Di sini cuma ada saya, anta, summa Allah. Demi Allah, jangan dibuka rahasia ini sampai mati. Bayangin. Kamu bisa bayangin tuh. Ada nggak mertua kayak gitu? Ya kan? Besok anaknya merasa, alhamdulillah, ternyata murid babe gua punya duit juga buat ngelamar. Nggak tahu kalau itu duit, tapi nggak dikasih tahu. Coba dikasih tahu, waduh, istri kayak gitu, kepalanya besar kayak gajah, ya kan? Begitu suaminya, lu nggak modal apa-apa, modal babe gua lo, ya kan? Lu datang ke sini cuman baju sama kolor doang, gitu kan? Lihat anak-anakku, itu namanya akhlak. Ilmu boleh banyak, status sosial boleh hebat, berguru dengan orang hebat bisa, tapi akhlak belum tentu. Kerendahan hati belum tentu. Itu namanya ketulusan dia cari mantu yang ingin menggembirakan kelak di akhirat. Nyaka nanti Sa'id ibn Musayyib menjadi pewaris Abu Hurairah, banyak sekali memiliki periwayatan hadis. Jadi kamu gitu ya. Sekarang carilah mertua Abu Hurairah di mana-mana ya. Mudah-mudahan tidak ketemu dengan Abu Gosok gitu kan. Nanti cari Abu Hurairah sampai ke ujung dunia, nikahnya sama tetangga Abu Gosok gitu ya. Nah, ya kalau itu sudah takdir namanya. Tapi berusaha. Ini sekilas ya anak-anakku tentang sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini kan namanya man kana yu'minu imanan kamilan. Bukan berarti yang enggak mengerjakan itu berarti kafir, bukan. Imannya tidak sempurna. Kalau orang mau dikatakan imannya sempurna, nanti ke surganya itu tepat betul, kerjakan apa yang diminta oleh siapa ini? Rasulullah. Yang pertama, falyaqul khairan. Orang itu disuruh ngomong yang bagus-bagus. Apa kata Quran? Wa qulu linnasi husnan. Ya, omongkan yang baik-baik. Kamu itu nanti jadi manusia, jadi orang, jadi tokoh, jadi ulama, itu kamu harus punya slogan. Saya akan berbicara kalau pembicaraan saya jauh lebih baik dari keheningan. Nih, saya hanya akan berbicara kalau pembicaraan saya itu lebih baik dari keheningan. Hari ini anak-anakku, semua orang tuh ngomong apa aja. Nggak mikir dia mampu apa enggak. Kayak saya misalnya, ada orang main bola saya komentari, ada orang di ekonomi saya komentari, politik saya komentari, semuanya saya komentari. Karena itu mungkin ada sebagian yang bukan bidang saya, mungkin saya salah. Begitu saya salah dikoreksi orang lain, saya tidak terima, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Maka anak-anakku, perkataan yang baik itu kunci yang luar biasa. Dulu di Riyadh, ibu kota Arab Saudi itu, guru saya itu cerita. Saya dulu punya guru. Itu cerita begini. Saudara beliau itu, kata beliau, itu punya usaha itu, rumah makan yang isinya itu di dalam rumah makannya itu ada kulkas untuk nyimpen makanan. Tapi bukan kulkas yang kecil, kulkas yang gede, yang orang bisa masuk ke dalamnya. Kamu pernah lihat kan gudangnya rumah makan yang besar itu? Jadi daging sapi itu masih separuh gitu, digantung-gantung. Maka di dalam ruangan mungkin separuh dari pendopo ini, itu freezer gitu loh. Ya, kalau masuk ke dalam ya kayak ke kutub selatan gitu, dingin banget. Nah, satu ketiga, ini cerita nih. Ada orang itu memang bagian ngontrol gudang. Masuk di dalam itu kontrol daging yang jauh.
Dia nggak tahu kalau jam kantor itu udah habis. Dia keasikan sepi, temennya di luar juga nggak tahu. Dia panggil, sudah, kan belum seperti sekarang, itu kan kejadian mungkin puluhan tahun yang lalu, belum ada handphone mungkin. Hanya di depan teriak aja, udah semua ya, nggak ada yang ngomong. Dia pikir udah nggak ada orang. Dia tutup pintu freezer yang besar itu. Padahal dia masih ada di mana nih? Di dalam. Oh, dia teriak-teriak itu. Ya namanya teriak-teriak di dalam kulkas. Ya mungkin sampai kiamat kurang 1 menit pun nggak ada orang denger. Dia teriak-teriak, udah pasrah banget tuh. Mau mati itu. Sampai pada 5 jam itu. Guru saya dulu cerita itu di Madinah itu 5 jam. Tiba-tiba ada petugas keamanan security itu. Yang ngontrol dan buka freezer itu. Keluar dia, hampir aja jadi es krim, ya kan? Udah mau jadi es balok yang keras banget tuh orang, udah masya Allah udah pucat. Itu sudah sampai pada kondisi di mana dia sudah mengatakan kayaknya saya mati di dalam apa ini? Freezer. Jadi keluar dipeluk dia, masya Allah ada kamu. Wah, udah nggak bisa ngomong ya kan? Udah kedingin, udah kayak apa? Keluar. Itu mungkin nggak cukup dikasih teh panas, mungkin direbus itu orang jadi supaya cair dulu itu dingin-dinginnya itu. Pokoknya singkat cerita saya nggak tahu lah ceritanya diapakan. Maka kemudian dipanggil nih sama bosnya yang kebetulan saudaranya guru saya itu dulu di Madinah, ceritanya begitu. Kata beliau gini, dipanggil itu. Kamu kenapa bisa di situ? Ya kan kebiasaan saya, memang saya orang yang terakhir keluar ngecek gini. Ya saya kan nggak tahu. Ya saya juga lupa. Mestinya saya tulis atau apa, masih ada saya di dalam gitu. Jadi nggak ditutup. Oke lah dia. Ditanya nih sama security ini. Lah kamu kok bisa-bisanya? Kamu yang biasa jaga kayak Pak Pri, Pak Usman di depan itu, kok masuk ke dalam gudang penyimpanan? Lihat. Begini Tuan. Orang yang kedinginan ini, ya, itu punya kebiasaan yang tidak dimiliki oleh begitu banyak pegawai. Saya dengan dia ini kerja sama di tempat ini hampir 30 tahun. Orang itu setiap masuk pos security selalu menyapa saya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Misalnya Pak Usman di depannya, gimana kabarnya Pak Usman? Keluarganya gimana? Kurang beras nggak? Kopinya kurang pahit nggak? Misalnya kan gitu kan? Gini. Jadi setiap hari dia adalah orang yang peduli. Nanti keluar juga gitu. Alhamdulillah kita udah selesai keluar, yuk ayo pulang ya, mudah-mudahan barokah, udah Bapak sabar jaga di depan. Begitu terus setiap hari. Maka hari itu saya seperti kehilangan, kata orang tadi ini. Kehilangan apa ini? Kehilangan orang yang selalu berkata-kata baik tadi. Maka saya yakin kalau orang itu masih ada di mana gitu, di dalam. Soalnya tadi pagi dia masuk itu nyapa saya. Begitu keluar kok dia nggak nyapa seperti kebiasaan dia. Maka saya yakin orang itu ada di dalam. Maka saya cari-cari di semua ruangan. Saya teriak-teriak nggak ada. Tapi karena saya penasaran, hati saya itu terdetik, jangan-jangan dia ada di dalam apa ini? Freezer. Begitu saya buka, ya orang ini hampir berlumut kan gitu kan, kenapa? Karena dia sudah apa ini? Kedinginan. Itu anak-anakku, itu diantara cerita yang pernah saya dengar tentang pentingnya berkata-kata apa ini? Baik. Nanti anak-anakku lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah punya kisah yang luar biasa gara-gara kata-kata yang baik. Nanti anak-anakku selengkapnya cerita ini kalau pulang ke rumah bisa searching, tapi mungkin bukan di Facebooknya Pesantren Darul Rahman. Zaman itu enggak tahu Fadil apa masih ada, namanya Darul Rahman Dokumentasi. Itu awal-awal saya ngaji hikam di sini mungkin tahun 2017. Kira-kira itu. Kamu udah di Darul Rahman enggak? Kamu sudah Darul Rahman tahun berapa? 2000? Oh, kamu masih kelas, mungkin kamu kelas 2 ya. Mungkin kamu kelas 2 lah, masih kecil ya dulu, Masya Allah. Sekarang udah mau tamat Darul Rahman, ya kan? Udah mau jadi ustazah sama ustadz. Nah, itu saya ngaji di sini, saya cerita itu. Saya cerita itu, nanti dicari lah di dokumentasi hikam jelasnya ya. Tapi cerita itu menarik. Itu tentang dukun yang hebat di Mekah, namanya Dimat Al-Usdi. Itu ketiga, bukan Imat, itu Ustadz, ya kan? Dimat pakai dot, Dimat Al-Usdi, ya. Ini dukun hebat. Dukun ini, pokoknya dulu di Mekah itu, semua orang itu tunduk taslim sama dukun yang namanya siapa itu? Dimat. Satu ketiga, karena kesibukan yang ngobatin orang, ya sawan di kampung sebelah atau di mana lah, Dimat ini nggak ke Mekah. Lama dia nggak, inqata'a an Makkah. Itu dalam sejarah itu dikatakan hampir 3 tahun. Beliau tidak pernah kemana ini? Ke Mekah. Begitu ke Mekah kaget.
Dia ketemu dengan Abu Jahal itu, Amr bin Hisham itu, mukanya sedih banget. Maka dipanggil sama Dimat, "Ma bika ya Abal Hakam." Ya, Abu Jahal itu, orang Islam sebut Abu Jahal. Di Mekah kamu nyebut Abu Jahal, ditabok sama Abu Jahal. Kenapa? Karena beliau itu pemimpin Mekah, orang yang pintar. Namanya Abul Hakam. Tapi karena tidak bisa menerima keimanan yang dakwahnya jelas dari Nabi, masih memilih kemusyrikan, maka kemudian dikatakan apa? Bodoh. Bodoh itu karena dia tahu betul sebetulnya kebenaran dakwahnya Rasulullah, tapi gengsinya lebih besar daripada panggilan apa? Imannya. Maka dipanggil sama Dimat, "Mabika ya Abul Hakam." Ya Abul Hakam, Amr bin Hisham ini, Abu Jahal, kenapa kamu sedih? Ada apa? Kok mukamu itu bermuram durja? Apa kata beliau? "Ahzanani ibnu Abdul Muttalib." Saya ini sedih dengan cucunya Abdul Muttalib. Kata Dimat, Abdul Muttalib Sayyidu Quraisy, itu Abdul Muttalib penguasa Mekah, pemimpin Quraisy pada masanya. Iya, kenapa dengan cucunya? Masya Allah, bukan masalah ya, kata mungkin bahasa sekarangnya. Pokoknya cucunya itu parah banget. Nyaci maki Tuhan kita. Tuhan kita Lata wal Uzza itu dikatakan bukan Tuhan, begini-begini, bawa agama baru. Kata Dimat, "Tenang Abu Jahal, mungkin ponakanmu ini sawan." Gitu. Kata siapa ini? Kata Dimat, "Mungkin ponakanmu itu gila. Mungkin ponakanmu itu massahus syaiton." Ya, kenapa ini? Kalau orang sekarang kesurupan, mungkin kegoda setan. Tenang, saya ini dukun yang selalu bisa mengobati penyakit semua orang. Abu Jahal jadi senang, optimis. Bener Dimat, pokoknya obati itu Muhammad. Kalau nanti Muhammad sembuh, kamu tinggal minta apa aja. Lihat anak-anakku, gimana Dimat itu terkesima dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Jahal itu ngasih informasi kayak begitu, itu dipahami oleh Dimat bahwa Rasulullah itu gila, Rasulullah itu sarap, Rasulullah itu kena goda setan, Rasulullah itu nggak sehat akalnya, Rasulullah itu mungkin majnun, kan begitu seperti diceritakan di dalam apa itu Al-Quran. Maka kata Dimat, "Tenang ya Abul Hakam, saya akan obati." Kata Abu Jahal, "Kamu cari saja ponakan saya. Biasanya kalau malam-malam kayak gini ada di Mekah, ada di depan Ka'bah itu." Betul, Rasulullah sedang ada di dalam apa ini? Ka'bah. Bermunajat kepada siapa ini? Allah. Maka Dimat itu dari jauh itu melihat, oh ini yang namanya Muhammad, cucunya Abdul Muttalib. Nggak serem-serem amat. Kata siapa ini? Kata Dimat. Maka dia ngelihat itu. Rasulullah sedang apa itu? Beribadat. Beribadat di depan Ka'bah dengan tata cara mungkin yang berbeda dengan tata cara masyarakat jahiliyah pada masa itu. Maka Dimat terpesona. Kata Dimat, "Ya Allah, ini orang sopannya luar biasa. Wajahnya juga bukan wajah orang gila. Ya, tapi dia sudah kemakan apa ini? Hoax. Hoaxnya siapa ini? Abu Jahal. Pokoknya ponakan saya, cucunya Abdul Muttalib itu kacau otaknya." Maka begitu Rasulullah selesai sholat di depan Ka'bah, "Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah." Ngelihat Dimat di sebelah kiri ini. Ya, Dimatnya itu diam dia. Sama Rasulullah dikasih apa ini? Senyum. Dia senyum gitu. Dimat juga jadi apa ini? Senyum. Dia senyum gitu kan, udah. Rasul sholat lagi, dia liatin aja. Nabi sholat, tapi dia udah kemakan apa ini? Hoax kan. Kalau Rasulullah itu orang apa ini? Orang gila. Maka selesai itu salam lagi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nabi ketawa. Maka Dimat potong di situ. "Jangan khawatir ya Ibn Abdul Muttalib. Jangan takut wahai cucunya Abdul Muttalib. Saya ini biasa ngobatin orang gila." Kamu sholat nih, sholat subuh besok. Begitu assalamualaikum warahmatullah, ada orang, "Tenang imam, ya kan, lu gila-gila kayak gini bisa saya sembuhin." Kamu apain orang yang ngomong kayak gitu? Kamu apain? Kamu semprot pakai ludah, ya kan? Apa-apaan? Kenal enggak main nuduh orang? Gila. Tapi Rasulullah balas dengan apa ini? Senyum. "Mabi min jinnatin." Saya enggak gila Dimat, saya enggak gila. Kata Dimat, Abu Jahal bilang gila, tapi Nabi itu ngomong, "Wa qul linnasi husnan." Saya enggak gila, saya enggak sakit, ya. Udah, nanti kita ngobrol, saya ibadah dulu ya. Nabi sholat lagi. Dimat bilang, "Masya Allah, dari bacaan Qur'annya ini bacaan orang yang baik.
bukan pakai mantra yang tidak jelas bunyinya ke kanan ke kiri, ya kan? Tidak ada wazannya, tidak ada tasrifnya, tidak ada i'rabnya, tidak jelas maknanya. Ini maknanya indah betul Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Maka kemudian Nabi apa ini? Salam lagi, senyum lagi, dimatnya senyum lagi. Kata dia, tenang ya Ibn Abdul Muthalib, kalau kamu sakit bilang sama saya, sakit apa gitu. Coba, kalau kamu kan saya, Rasulullah tenang aja. Nggak ada nabi-nabi. Wah, kamu nggak tahu saya Rasulullah. Oh, penistaan nabi loh, nggak gitu, nggak ada. Oh, kamu menghina saya loh. Oh, nggak ada. Nabi kemudian apa itu? Sholat lagi. Tenang aja. Itu anak-anakku singkat cerita. Dimat itu terpesona. Kata Rasulullah, saya nggak sakit, saudaraku, tapi kalau kamu ingin mengenal saya lebih dekat, ayo ikut sama saya. Kata Dimat, iya saya ikut. Lewat depan Ka'bah itu, Abu Jahal seneng. Pengobatan dimulai. Pengobatan dimulai. Ini tidak pernah ada yang apa ini, yang bisa lolos dari siapa ini? Dimat. Maka Dimat singkat cerita, aku nanti carilah di Facebook itu kalau masih ada cerita tentang Dimat Al-Usdi itu. Itu setiap hari dia diceramain sama Rasulullah. Ini ibarat ada orang mau ngobatin orang, dia yang malah diobatin sama Rasulullah. Kata Dimat begini, kata Nabi enggak begitu. Dimat itu sudah kadung jatuh cinta pertama kali. Kenapa? Ngelihat akhlak Rasulullah. Dia sudah jatuh cinta, kamu nanti jadi guru gitu. Kamu kan sebenarnya jadi Ustadz di Darul Rahman, ya kan? Tahun depan ada anak kelas 1 baru. Kamu bagaimana caranya? Begitu kamu masuk kelas pertama kali, kamu bisa dicintai oleh siapa ini? Murid-muridnya. Wa qulu linnasi husna. Dimat itu tiap hari ikut Nabi kemana-mana. Kata Abu Jahal, serius betul ini pengobatannya kan? Nggak pernah Dimatnya itu mampir ke rumah Abu Jahal. Serius betul dengan Rasulullah. Padahal saat itu bukan Dimat yang ngobati Rasul, tapi Rasul yang ngobati Dimat gitu loh. Begitu 3 hari ini ikut Nabi, Dimat itu nggak bisa untuk memendam gejolak iman yang bergemuruh depan hatinya. Teriak depan Ka'bah, ya ahla Makkah, saksikan asyhadu an la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, brengsek nih dokter ya kan, gue suruh ngobatin malah jadi pasien dia ya kan, disuruh ngobatin malah jadi apa ini, pasien. Masya Allah, Dimat yang ingin mencuri Rasulullah untuk kembali kepada apa ini, agama Quraisy, itu justru dicuri oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah. Itu dari mana? Dari mana? Perkataan yang baik. Saya dulu punya tulisan, mungkin sama Fadil di share di Instagramnya Darul Rahman. Itu saya bercerita tentang guru ya anak-anakku. Apa sih pekerjaan guru itu? Kan pekerjaan yang paling paling mulia ya anak-anakku. Jadi guru itu kan warasatul anbiya, ya adalah adalah orang yang mengemban tugasnya Rasulullah. Sebentar, saya coba ingat-ingat dulu ya. Itu kisah saya pernah tulis, itu ada guru, saya lupa tapi ya. Tahun berapa saya tulis di Instagram Darul Rahman, tapi kayaknya masih ada Fadil, guru yang nemuin pencuri itu loh. Jadi anak-anakku, itu penting bahwa perilaku yang baik, yang halus, itu mampu merubah orang. Dulu ada satu cerita, itu cerita seorang guru. Ini bukan di luar negeri, di Indonesia. Saya lupa cerita itu saya tulis tahun berapa dan saya dapat dari mana. Tapi yang jelas itu cerita yang membekas dalam hati saya. Di satu kelas itu ada terjadi pencurian anak-anakku. Jadi di kelas itu teman-temannya itu ada yang kehilangan jam tangan. Maka sama gurunya kayak kamu itu dilarang keluar apa ini? Dilarang keluar apa ini? Kelas. Mau diperiksa. Maka kata pak gurunya, kalian berdiri semua. Menghadap tembok, matanya pejamkan. Tidak boleh melihat ke kanan dan tidak boleh melihat ke kiri. Yang punya sapu tangan bahkan kalau perlu matanya diapakan, itu ditutup dengan sapu tangan. Saya akan menggeledah meja kalian satu persatu. Saya akan menggeledah kantong celana kalian satu demi satu dan membuka tas kalian satu demi satu. Maka itu dilakukan. Apa yang terjadi? Waktu cerita ini disampaikan, itu cerita dari seorang muridnya. Jadi nanti cerita ini bersambung puluhan tahun kemudian. Saat reuni pesantren lah kalau sekarang. Murid-murid itu datang dan menghampiri gurunya. Dia katakan, Bapak masih ingat nggak sama saya?
Kata gurunya, saya lupa-lupa ingat ya, karena sudah lama dan murid saya begitu banyak setiap tahun. Masa sih Bapak nggak ingat dengan saya? Apa kata gurunya? Betulan saya nggak ingat sama kamu. Kamu siapa? Dia cerita itu. Pak, saya pencuri dulu di kelas. Kamu pencurinya? Bukannya Bapak yang mergoki saya. Gimana? Ya kan ingat kan Pak kisahnya, Bapak suruh semua murid menutup matanya, menghadap ke tembok, Bapak geledah satu-satu. Saat Bapak dekat posisinya dengan saya merasa bahwa hari itu adalah hari kehancuran saya. Aib saya akan Bapak bongkar bahwa sayalah pencuri di kelas itu. Dan benar, begitu Bapak masuk ke saku celana dan merogoh kantong saya, Bapak menemukan jam tangan itu. Hati saya berdegup keras sekali. Saya membayangkan setelah jam tangan itu Bapak ambil, maka Bapak akan berteriak, ini malingnya. Tapi itu tidak terjadi. Maka Bapak kemudian seolah-olah belum menemukan jam itu, memeriksa terus ke semua murid di kelas itu sampai murid yang terakhir. Saya berpikir waktu itu, jangan-jangan Bapak ingin memastikan ada jam tangan lain yang mungkin dicuri. Ternyata itu tidak terjadi. Bapak menyuruh kami semua duduk dan jantung saya tetap berdegup. Rasanya habis ini Bapak akan menunjuk saya, maling, berdiri kau. Kau dididik di sini untuk jadi murid, bukan untuk jadi pencuri. Tapi itu tidak pernah terjadi. Bapak hanya mengambil bahwa jam tangannya sudah ada. Ini yang kehilangan, dia serahkan misalnya ke Yusril. Semua dari kami berbisik-bisik, siapa malingnya? Dan kami punya bayangan, mungkin akan dipanggil ke kantor sekolah setelah jam pelajaran. Saya pun pencurinya merasa seperti itu. Ketika jam terakhir mau pulang, hati saya berdegup kembali. Jangan-jangan habis ini ada petugas dari kantor mengatakan bahwa kamu Fulan, tolong ke kantor sekolah bertemu dengan kepala sekolah. Ternyata itu tidak pernah terjadi. Saya pulang, saya berpikir jangan-jangan besok, jangan-jangan lusa, jangan-jangan minggu depan. Tetapi sampai kita semua tamat dan keluar dari sekolah, Bapak tidak pernah membahas itu, seolah-olah pencurian itu tidak pernah terjadi. Saya paham ketika saya keluar dari sekolah bahwa Bapak ingin mendidik saya, bahwa orang yang mampu memperbaiki kesalahannya, orang yang mampu bertaubat, dia Allah berikan kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Apa jawaban gurunya? Nah, demi Allah, kalau kamu tidak ngomong hari ini, kamu pencurinya, saya juga nggak tahu. Loh, kata muridnya, kok bisa begitu Pak? Karena saya memperlakukan diri saya sama dengan kamu. Ketika semua murid saya minta untuk menutup matanya, maka itu pun saya lakukan pada diri saya. Saya tutup mata saya. Saya benci dengan pencurian, tapi saya tidak ingin benci sama murid saya. Saya kesel betul ada pencurian di kelas saya, tapi saya tidak boleh pernah membenci, memaki murid-murid yang saya cintai. Saat saya ambil jam tangan itu dari kantongmu, bukan makian dan dendam yang ada di dalam benak saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sucikan hati murid saya dari kebiasaan buruknya mencuri. Lihat anak-anakku, kata anak tadi, Pak Guru, inilah saya mantan pencuri di kelas. Semenjak kejadian itu saya berharap dan berdoa kepada Allah untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa. Karena saat itu saya paham bahwa dosa saya itu ditutup oleh Allah. Seandainya dosa itu dibuka, pasti saya akan berhenti dari sekolah, saya akan keluar dan mungkin menjadi orang yang gagal. Itu anak-anakku, perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu mampu merubah orang yang tidak baik menjadi baik. Kalaupun guru mampu memaki, mempermalukan orang lain, merendahkan kehormatan orang lain, itu pasti muridnya tidak akan terus berhadapan dengan gurunya dengan cara yang simpatik. Ini nasihat anak-anakku. Betapa yang namanya perintah Nabi berkata yang baik, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka biasakan nanti tamat dari Rahman. Kamu boleh panas, kamu boleh marah, kamu boleh kecewa dengan siapapun, dengan keadaan apapun. Tetapi contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak pernah melaknat orang lain.
Nabi itu tidak pernah melaknat, mencerca dengan kata-kata yang tidak pantas kepada murid-muridnya. Makanya anak-anakku, ini adalah tarbiyah yang paling penting. Bahwa orang muslim itu yansah wa yuslih, bukan yu'ayyir. Yu'ayyir itu merendahkan orang, wa yafdah, sekedar membuka aib orang lain. Bukan begitu menjadi guru. Menjadi guru itu adalah bagaimana dia yansahu, menasehati. Bukan cuman menasehati, tapi wa yuslihu, juga merubah. Ini adalah kunci kesuksesan di dalam apa ini? Hidup. Jadi kalau kamu mau ngambil uswatun hasanah dari Rasulullah, itu jangan sholatnya aja, jangan puasanya aja, tapi semua yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata yang baik. Makanya Nabi itu paling tidak suka kalau ada orang ngebully orang lain karena orang lain itu melakukan apa ini? Dosa. Ini anak-anakku ya, nanti kamu cari dalam hadisnya ini. Di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Man ayyara, orang itu yang suka ayyaro, merendahkan, membuli akhahu, saudaranya, bidzambin. Nih, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ingin menunjukkan kalau dia itu lebih baik dari orang lain. Itu bahaya, anak-anak. Man ayyaro akhahu, kalau ada orang itu merendahkan saudaranya bidzambin. Misalnya nih, kamu ada orang, misalnya banyak kok, ada orang kadang-kadang melakukan dosa, kemudian sama orang lain tuh direndahkan. Oh, ternyata ini yang berzina, oh dasar tukang zina. Tapi bukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin mengatakan kamu banyak dosa, saya orang suci. Apa kata Nabi? Lam yamut, orang itu tidak akan mati hatta ya'malahu, sampai dia nanti terjerumus ke dalam dosa yang dia rendahkan orang tadi, direndahkan dengan dorongan hawa nafsu. Hadis lain Rasulullah bilang, kalau kamu lihat ada orang diuji sama Allah, diuji itu kan bukan cuma diuji sakit, diuji misalnya terjerat kemiskinan kemudian jadi maling. Ketika ditangkap itu maling, jangan kemudian kamu apa kan, rendahkan kehormatannya. Kan ada orang kadang-kadang nangkep orang tuh masya Allah sudah dipukulin, digebukin, dibotakin, ditelanjangin, kadang dimaki-maki. Itu niatnya lihat. Oh, kata Nabi, la tudhiris syamatata li akhika. Kamu itu kalau ngelihat orang lagi kesusahan, la tudhiris syamatata. Syamatah itu kalau bahasa sekarang nyumpain. Paham? Ustadz itu ternyata, gue baru tahu, misalnya ya, ternyata kawin sama janda itu, misalnya. Ya kan dia mungkin nggak diuji begitu, dia ustadz jelek, nggak ganteng, ya kan? Yang ustadz itu apa ini? Ganteng. Banyak orang kadang-kadang kan merendahkan gitu di jalanan, lihat anak kecil maghrib. Wah, anak siapa ini? Kan gitu kan? Anak siapa? Nggak pendidikan, nggak sholat, tapi niatannya bukan mau ngajak sholat. Tapi nih lihat anak gua masjid, anak lo, oh setan, gitu kan? La tudhiris syamatata li ahika. Apa kata Rasulullah? Fayu'afiyahullah. Bisa jadi Allah kasih pintu taubat buat anaknya orang tadi, dikasih afiyah jadi orang baik, wa yabtalika. Allah akan uji kamu dengan ujian yang Allah berikan kepada orang lain yang kamu rendahkan tadi. Hati-hati. Kalau ngomong itu jangan sembarangan. Jangan, niatan itu penting, anak-anakku. Berapa banyak orang sekarang, saya ini bela Allah, tapi kok perasaan gak dibela-bela sama Allah. Mungkin membela Allah tapi punya apa ini? Syahwat pribadi. Kan Quran bilang begitu, kan hadis bilang begitu. Nabi tegas kok, intan surublaha yansurkum. Itu agama. Kalau kamu tansurullaha yansurkum. Orang itu kalau intan surublaha yansurkum, bukan cuma itu kan, nanti ada sabat, hatinya itu kuat untuk berjuang. Maka anak-anakku, hati-hati dengan merendahkan orang lain. Hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kalau niatnya hanya ingin mengatakan saya lebih baik dari orang tadi. Nanti orang itu bisa diuji dengan ujian yang sama, sementara orang yang tadi diuji dan dia rendahkan itu sudah Allah kasih afiat. Ya, ini menunjukkan pentingnya berkata-kata baik. Makanya dulu Imam Abu Yazid Al-Bustami ini yang terakhir cerita itu pernah berjalan, ini kan sufi besar, ketemu sama anjing. Karena ketemu sama anjing, Imam Abu Yazid tuh pegang jubahnya.
Takut jubahnya itu kena angin, tahu-tahu bersentuhan dengan apa ini? Anjing. Jadi begitu ada anjing itu langsung dia najis loh gitu. Kan begitu. Lewat itu. Fa idza hatifun yahtifu. Saya seperti mendengar suara gaib di telinga saya, ada bisikan. Seolah-olah anjing itu berbicara. Ya Aba Yazid, apa salah saya? Kenapa bajumu kau pegang takut bersentuhan dengan bulu saya yang kering? Padahal saya lewat tadi kan saya kering. Kalau kering sama kering? Kalau kering sama kering? Enggak najis. Kenapa engkau memegang jubahmu? Apakah kau ingin mengatakan bahwa engkau suci dan aku najis mughalladah? Sementara aku berjalan di muka bumi ini pasrah dengan ridho Allah yang menghendaki aku menjadi hewan yang air liurnya dihukumi sebagai najis mughalladah. Lihat. Ya, jadi orang itu hati-hati ya. Ya, kalau kita melihat orang, maka kata ulama anak-anakku, kalau kamu melihat orang yang terjerumus kepada dosa, itu bukan dihina, tapi kamu doakan ghafarallahu lana walahu. Ya, besok jadikan tradisi. Kalau ada orang misalnya ketangkap mencuri, ketangkap berselingkuh, itu doakan ghafarallahu lana dulu walahu. Kenapa? Jangan-jangan kita ketika ngomongnya itu karena apa? Syahwat untuk mengatakan, oh saya ini orang suci, lo lihat gua nih Islamnya paling benar. Sementara orang ketiga itu dia tunjuk untuk dia rendahkan. Hati-hati. Maka kata agama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau mulutmu itu, mulut saya ini nggak bisa saya kendalikan untuk ngomong yang baik, maka minimal mulut saya apakan itu? Saya kunci, no komentar. Daripada mengomentari tapi niatannya menjadi tidak baik. Ini anak-anakku ngaji malam hari ini ya. Jangan cuman sekedar hadis yang ringan, kemudian saya hafal itu dari kelas 1, tetapi kita miskin dengan amaliyah. Jangan sampai nanti sholat kita beres, puasa kita beres, zakat kita beres, rukun Islam kita beres, sholat tahajud kita beres, semuanya beres, tapi kita masuk ke dalam neraka dan gagal masuk ke dalam surga, itu karena lisan yang tidak terjaga, karena tangan yang selalu kepo di atas handphone, menyebarkan apa-apa yang mungkin tidak perlu kita sebarkan, mengomentari apa-apa yang mungkin di luar kompetisi kita. Mungkin kita harus banyak hari ini menahan bicara kita dan menahan tangan kita, kecuali kalau kita yakin bahwa yang kita ungkapkan tadi merupakan satu kebaikan. Ini adalah nasihat agama. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.